Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Irana Primavista dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mereview kembali tentang ketimpangan sosial di Indonesia. Itu masih sangat sering ditemukan di masyarakat kita. Nah, apa pengaruhnya bagi integrasi bangsa? Itu aku jawab dengan diantaranya itu adalah ketidaksiapan menerima perubahan kebijakan pembangunan yang kurang tepat, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, dan terakhir adanya bias akibat globalisasi. Nah, pengaruh dari adanya ketimpangan sosial bagi integritas bangsa diantaranya adalah ketidaksiapan menerima perubahan. Ketidaksiapan itu dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Adapun faktor kultural, yaitu ketidaksiapan masyarakat menghadapi persaingan di era industri digital, ternyata bisa membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal. Contohnya yang sering kita lihat sekarang, banyak toko kecil ataupun toko besar yang jual barangnya gak hanya di etalasi toko mereka, tapi juga udah mulai buka toko online di beberapa situs resmi dan website. Penjual gak perlu ke pasar dan pembeli bisa nyantai di rumah oleh sambil nunggu belanjaannya datang. Kemudian jual beli online ini yang bikin penjual dan pembeli gak perlu membuang banyak waktu dan bisa manfaatin waktunya ke hal-hal yang lain. Di samping itu masih banyak juga pedagang yang gak mampu beradaptasi dan memilih untuk tetap berjualan secara konvensional, entah karena gagap teknologi atau tidak mau memanfaatkannya, tapi sikap itu yang mengakibatkan barang dagangan mereka semakin hari semakin sepi pembeli. Tidak jarang juga toko mereka jadi gulung tikar karena gak mampu beradaptasi dengan damai. Yang kedua adalah faktor struktural. Kalau kita lihat hasil survei penetrasi penggunaan internet di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, total pengguna internet saat ini mencapai 196,7 juta dengan presentase 73,3% dari total populasi Indonesia, sekitar 2.660,9 juta. Artinya masih ada 70,2 juta penduduk yang belum merasakan manfaat dari internet. Yang kedua, pembijakan pembangunan yang tidak merata atau yang kurang tepat, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, adanya bias karena globalisasi. Nah, di sini ada kekerasan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak kekerasan itu seolah-olah telah melekat dalam diri seseorang guna untuk mencapai tujuan hidupnya. Tidak mengherankan jika semakin hari kekerasan semakin meningkat dalam berbagai macam dan bentuk. Kekerasan itu membagi tipologi jadi 3, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, kekerasan kultural. Jika dilihat berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu, contoh pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu ataupun massa. Contoh tawuran pelajar
bentrok antar desa, dan lain sebagainya. Kekerasan fisik yaitu jenis kekerasan yang kasat mata, artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korbannya. Sedangkan kekerasan non fisik yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.